Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Virginia selaku dosen pengampu pengantar akuntansi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai profil perusahaan dan juga laporan keuangan dari PT Bahari. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bintang Karahinan, NPM 016. Perkenalkan, nama saya Raffi Masanura, NPM 017. Perkenalkan, nama saya Felisa Arianti, NPM 026. Perkenalkan, nama saya Ariana Smanathanela, NPM 034. Oke, langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai informasi dan kebijakan dari perusahaan PT Bahari. Yang pertama ada identitas perusahaan dan usaha pokok. Nama perusahaan yaitu PT Bahari. Tempat kedudukan Jalan Samratulangi nomor 49 Jakarta. Nomor telepon 021 240 1234 terdaftar di KPP Pratama Jakarta Utara. Email address yaitu surat@bahari.net. Akte pendirian yaitu nomor 8854 tanggal 15 Maret 2014. Akte perubahan Notaris Tuan Hotman SH di Jakarta. Selanjutnya yaitu ada NPWP 021 296 264 1041 tanggal 20 Maret 2017. Kemudian NPPKP yaitu 02 296 264 1041 tanggal 12 Juli 2017. KLU yaitu 61338 jenis usaha perdagangan besar barang elektronik, perlengkapan listrik, alat komunikasi, fotografi, dan optik. Selanjutnya yaitu terdapat bidang usaha yang dimiliki oleh PT Bahari. PT Bahari merupakan perusahaan dagang besar yang bergerak dalam bidang usaha jual beli laptop kepada pedagang besar atau distributor, toko, perusahaan, maupun perorangan di Jakarta dan sekitarnya. Perolehan barang dagang oleh PT Bahari dilakukan dengan cara membeli dari pabrikan dan dari beberapa importir di Jakarta. Perusahaan ini juga melayani penjualan tunai secara eceran dengan harga yang khusus. Selanjutnya yaitu daftar pemegang saham dan susunan pengurus dari PT Bahari. Yang pertama yaitu Naura Brilian SAK, yang kedua ZJN Sadafir SE, yang ketiga yaitu Zunaira Alessia SH, yang keempat yaitu Marjoko MSA AK. Susunan pengurus nomor 1, Dr. Andes Garfil MSA, CA selaku komisaris, nomor 2, Dr. Andes Rata SH MBA selaku Direktur Utama, nomor 3, Revisianti SE selaku Manajer Keuangan, nomor 4, Lutfi Mahesa MM selaku Manajer Pemasaran. Selanjutnya, kebijakan akuntansi PT Bahari mengambil kebijakan sebagai berikut. 1. Umum. Laporan keuangan disusun berdasarkan etap. B. Sistem berpasangan dengan dasar akrual basis. C. Periode akuntansi tahunan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. D. Pada setiap akhir tahun disusun rata 1. E. Jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. F. Transaksi menggunakan mata uang rupiah, single currency. Nomor 2. Pembelian. A. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan fed-in sebesar 11% dari nilai pembelian. B. Beban transfer ditanggung oleh perusahaan FOBC Point. C. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan PPN masukan. C. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang dan PPN masukan. D. Termin pembayaran 310 N30. Pembayaran dalam periode diskon akan mengurangi nilai utang. E. Keterlambatan pembayaran hutang didenda sebesar 1% dari nilai hutang pembelian. F. Asumsi faktur pembelian yang diterima sesuai dengan faktur pajak elektronik. Nomor 3. Pengeluaran kas. A. Pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan cek. B. Setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas. C. Setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. D. Setiap pencatatan dana kas kecil menggunakan dana tidak tetap situation fund system. E. Pengisian kas kecil dilakukan dengan ketika sampai 500.000 atau kurang. Penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran fed out 11% dari nilai penjualan.
C. Beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. FEO2 shipping point. D. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. E. Termin pembayaran 2/10 N/30. Pelunasan piutang dalam periode diskon akan mengurangi nilai piutang. F. Keterlambatan membayar piutang didenda 1% dari nilai piutang penjualan. G. Asumsi faktur penjualan yang dibuat sesuai dengan faktur pajak elektronik dalam aplikasi e-faktur perusahaan. 5. Penerimaan kas. A. Setiap penerimaan kas langsung disetor ke Bank Mandiri. B. Dana perusahaan disimpan dalam rekening nomor 0012 11 12 345 Bank Mandiri, Jakarta Tanjung Priok. 6. Penilaian persediaan barang. A. Sistem perpetual dengan metode rata-rata bergerak, moving average. B. Disediakan kartu barang untuk mencatat persediaan keluar dan masuk untuk setiap item barang dagangan. 7. Penyusutan aset tetap. A. Penyusutan atau depresiasi aset tetap dihitung dengan metode garis lurus, straight line method, dan telah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan sesuai pasal 11 DU PPH. Daftar aset tetap terlampir. B. Perhitungan dan pencatatan beban penyusutan aset tetap dilakukan pada setiap akhir tahun. PT Bahari juga memiliki daftar akur untuk pencatatan akuntansinya. 1. Current asset. 2. Fixed asset. 3. Current liabilities. 4. Long term liabilities. 5. Equity. 6. Revenues. 7. Cost of goods sold. 8. Operating expense. 9. Other revenues and gains. 10. Other expense and losses. PT Bahari juga memiliki neraca saldo per 30 November 2021 dengan saldo balance sebesar 9.550.036.500. Selanjutnya yaitu lampiran neraca saldo per 30 November 2021. Yang pertama adalah account receivable dengan Toko Samudra, Toko Anugrah, Toko Sejahtera, Toko Makmur dengan termin 2/10 N/30. Yang kedua, account payable dengan PT Abadi Jaya, PT Sukajaya, PT Untung Bersama dengan termin 3/10 N/30. Yang ketiga, merchandise inventory, yaitu item HPP Pavilion 14 dan Inspirion 15 dengan total 220 miliar. Yang keempat, prepaid income tax yang dibayarkan sejumlah 65 juta. 5. Bank Mandiri Loan. Bank Mandiri Loan merupakan hutang bank dengan jangka waktu 4 tahun dengan bunga sebesar 1,5% per bulan. Realisasi pinjaman terjadi pada 29 November 2021 dan mulai diangsur setiap tanggal 29 bulan berikutnya dengan rincian angsuran pokok 7.500.000 dan bunga pinjaman sebesar 1,5%. Jumlah yang harus dibayarkan yaitu 12.900.000. Daftar konsumer dan supplier. Nama daftar konsumer yang pertama yaitu Toko Samudra, Toko Anugrah, Toko Sejahtera, dan Toko Makmur. Lalu daftar supplier yaitu PT Abadi Jaya, PT Sukajaya, dan PT Untung Bersama. Selanjutnya yaitu PT Bahari. Daftar penyusunan aset tetap yaitu berupa land, yang kedua building, yang ketiga business, yang keempat equipment dengan jumlah 1.708.100 miliar dan 1.325 miliar. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk pada transaksi yang pertama. PT Bahari
mengeluarkan bukti pengeluaran kas pada tanggal 2 Desember 2021 yang dibayarkan sejumlah 32.570.000 dengan keterangan pembayaran gaji karyawan bulan November 2021. Gaji karyawan yang dibayarkan sebesar 35.800.000, kemudian PPh pasal 21 yang dipotong sebesar 805.000. Selanjutnya ada iuran program BPJS yang meliputi CHT 3,7% yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 1.025.000 dan juga total hutang BPJS sejumlah 3.450.000. Selanjutnya kita masukkan pada lembar kerja yaitu Cash Payment Journal pada bulan Desember 2021. Pembayaran gaji dan BPJS. Nomor akun 61100 kita masukkan pada akun debit sebesar 35.800.000. Kemudian pada nomor akun 62200 kita masukkan sebesar 1.025.000. Pada sisi kredit kita masukkan 32.570.000 pada cash in bank. Kemudian nomor akun 21300 kita masukkan sejumlah 805.000 dan juga pada nomor akun 21500 kita masukkan sejumlah 3.450.000. Oke, selanjutnya kita masuk pada transaksi nomor 5. PT Bahari mengeluarkan bukti pengeluaran kas pada tanggal 6 Desember 2021 yang dibayarkan kepada PT Untung Bersama sejumlah 279.942.000 dengan keterangan pelunasan faktur 2011 tertanggal 28 November 2021 dengan diskon yang diberikan sebesar 3%. Selanjutnya yaitu kita masuk pada lembar kerja yang pertama yaitu Cash Payment Journal. Jadi kita lihat pada deskripsi yaitu pada PT Untung Bersama kita masukkan sebesar 288.600.000 kepada akun payable di sisi debit. Kemudian kita masukkan nomor akun. Oh enggak ya. Ulang. Ya wes. Tak ulang ket itu yang buka lembar kerja baru ya. Oke, selanjutnya yaitu kita buka lembar kerja pada Cash Payment Journal pada bulan Desember 2021. Kita lihat pada deskripsi yaitu PT Untung Bersama. Pada sisi debit kita masukkan pada akun payable sebesar 288.600.000. Kemudian pada sisi kredit yaitu kita masukkan di sisi cash in bank sebesar 279.942.000. Kemudian kita masukkan nomor akun 51100 di sisi kredit yaitu sejumlah 8.658.000. Kemudian lembar kerja yang kedua yaitu account payable. Kita lihat pada deskripsi PT Untung Bersama pada sisi debit kita masukkan 288.600.000. Kemudian pada sisi kredit kita masukkan 288.600.000. Ini. Pada Untung Bersama bertambah berkurang pada sisi debit sebesar 2.800. Berkurang. Oke. Selanjutnya yaitu kita masuk pada lembar kerja akun payable. Kita lihat pada vendors name PT Untung Bersama berkurang sebesar 288.600.000 pada sisi debit. Oke, selanjutnya kita masuk pada transaksi yang kedua,
yaitu PT Bahari mengeluarkan voucher kas kecil pada tanggal 3 Desember 2021 yang dibayarkan kepada percetakan global sebanyak 700.000 dengan keterangan pembayaran brosur untuk keperluan iklan. Selanjutnya kita masukkan pada lembar kerja petty cash pada bulan Desember 2021. Oke, kita lihat pada akun debit, yaitu pembayaran brosur masuk pada akun advertising expense, kemudian nomor akun 61200 sejumlah 700.000. Kemudian pada sisi kredit kita masukkan petty cash sebesar 700.000. Selanjutnya kita masuk pada transaksi yang ketiga. PT Bahari melakukan bukti penerimaan kas pada tanggal 4 Desember 2021, yaitu diterima dari Toko Samudra sejumlah 337.218.000 dengan keterangan pelunasan faktur tertanggal 25 November 2021 dengan diskon yang diberikan sebesar 2%. Selanjutnya kita masuk pada lembar kerja. Lembar kerja yang pertama yaitu cash receipt journal. Yaitu kita lihat pada deskripsi yaitu Toko Samudra pada akun debit kita masukkan sebesar 337.218.000 pada cash in bank. Kemudian nomor akun 41200 sebesar 6.882.000. Kemudian pada sisi kredit kita masukkan pada akun receivable sebesar 344.100.000. Pada lembar kerja yang kedua yaitu akun receivable. Kita lihat pada lembar kerja yaitu customer name Samudra, pada deskripsi yaitu opening balance pada akun debit sebesar 344.100.000, kemudian pada customer akun pada kredit sebesar 344.100.000. Selanjutnya yaitu kita masuk pada transaksi nomor 4, yakni PT Bahari mengeluarkan faktur pada tanggal 5 Desember 2021 kepada Toko Anugrah. Kita lihat pada keterangan, yakni HP Pavilion sebanyak 19 unit, kita jumlahkan menjadi 218.500.000. Yang kedua yaitu Dell Inspiration 15 sebanyak 17 unit, kita jumlahkan menjadi 136 juta. Kita total kedua item tersebut kita hasilkan sebanyak 354.500.000. Kemudian kita hasilkan freight college sebanyak 1.200.000, kemudian PPN 11% sebesar 39.127.000. Jadi kita total keseluruhan yaitu 394.827.000. Kita masuk pada lembar kerja. Jadi pada transaksi nomor 4 ini terdapat 3 lembar kerja. Yang pertama ada sales journal, kemudian ada akun receivable, dan juga inventory card. Yang pertama kita masuk pada lembar kerja sales journal, laporan pada bulan Desember 2021. Kita lihat pada deskripsi yaitu Toko Anugrah. Pada sisi debit kita masukkan sebesar 394.827.000 pada akun receivable. Kemudian pada cost of goods sold kita masukkan sebesar 219 juta. Pada sisi kredit kita masukkan pada sales sebesar 354.500.000. Pada fade out kita masukkan sebesar 39.127.000 dan juga ada merchandise inventory 219 juta dan freight college yaitu sebesar 1.200.000. Pada lembar kerja yang kedua yaitu akun receivable.
Pada akun receivable ini terdapat keterangan pada customer akun kita masukkan sejumlah 394.827.000 pada sisi debit. Selanjutnya yaitu kita masuk pada lembar kerja yang ketiga, yaitu inventory card. Setelah kita dapatkan hasilnya tadi, langsung saja kita masukkan pada inventory card dengan menggunakan metode rata-rata bergerak. Oke, selanjutnya kita masuk pada transaksi nomor 5. PT Bahari mengeluarkan bukti pengeluaran kas pada tanggal 6 Desember 2021 yang dibayarkan kepada PT Untung Bersama sejumlah 279.942.000 dengan keterangan pelunasan faktur 2011 tertanggal 28 November 2021 dengan diskon yang diberikan sebesar 3%. Oke, selanjutnya yaitu kita buka lembar kerja pada cash payment journal pada bulan Desember 2021. Kita lihat pada deskripsi yaitu PT Untung Bersama. Pada sisi debit, kita masukkan pada akun payable sebesar 288.600.000. Kemudian pada sisi kredit yaitu kita masukkan di sisi cash in bank sebesar 279.942.000. Kemudian kita masukkan nomor akun 51100 di sisi kredit yaitu sejumlah 8.658.000. Selanjutnya yaitu kita masuk pada lembar kerja akun payable. Kita lihat pada vendors name PT Untung Bersama berkurang sebesar 288.600.000 pada sisi debit. Selanjutnya yaitu transaksi nomor 6. PT Bahari mengeluarkan voucher kas kecil pada tanggal 7 Desember 2021 yang dibayarkan kepada Royal ATK sejumlah 900.000 dengan keterangan pembelian perlengkapan toko. Selanjutnya kita buka pada lembar kerja PT Cash Journal Desember 2021, yaitu kita lihat pada deskripsi pembelian perlengkapan toko pada sisi debit, yaitu masuk pada akun store supply, kemudian nomor akun 11105 sejumlah 900.000, kemudian pada sisi kredit masuk pada petty cash sejumlah 900.000. Selanjutnya dokumen transaksi nomor 7. PT Bahari mengeluarkan nota kredit pada tanggal 8 Desember 2021 kepada Toko Anugrah sejumlah 2, uraiannya HP Pavilion 14 dengan total harga 23 juta. PPN sebesar 11% sejumlah 2.530.000 dengan total semuanya 25.530.000. Selanjutnya pencatatan pada jurnal umum. Tanggal 8, dokumen nomor NK121 dengan deskripsi sales retur di sisi debit 23 juta dengan flat out di sisi debit 2.530.000, akun receivable di sisi kredit 25.530.000. Selanjutnya merchandise inventory di sisi debit sejumlah 15 juta. Selanjutnya cost of goods sold di sisi kredit dengan jumlah 15 juta. Selanjutnya pada tanggal 8 General Journal di customer account sisi kredit 25.530.000 untuk balance totalnya 657.897.000. Di pencatatan pada inventory card tanggal 8 General Journal dengan total quantity 2 dengan masing-masing harga 7.500.000 dengan total harga 15 juta. Balance dengan quantity 183 dengan total harga 7.500.000 dengan total harga 1.320.500.000 rupiah. Selanjutnya dokumen transaksi nomor 8 diterbitkan nota faktur dari PT Untung Bersama untuk PT Bahari pada tanggal 9 Desember 2021
dengan syarat pembayaran 10 N30 dengan syarat pengiriman FOB shipping point. Dengan uraian barang HP Pavilion 14 dengan jumlah barang 11 dengan total harga 93.170.000. Selanjutnya Dell Inspire 15 dengan jumlah barang 10 dengan total harga 37.350.000. Dengan subtotal keduanya yaitu 130.520.000 dengan fragpet sebesar 1.350, PPN 11% dengan total 14.505.700 dengan jumlah semuanya 146.375.700 rupiah. Selanjutnya pencatatan pada purchase journal pada tanggal 9 PT Untung Bersama sisi debit memasukkan merchandise inventory sebesar 130.520.000 di sisi fed-in sebesar 14.505.700, fragpet sebesar 1.350.000. Di sisi kredit akun payable yang harus dibayar adalah 146.375.700 rupiah. Selanjutnya kartu akun payable pada tanggal 9 purchase journal bertambah di sisi kredit sebesar 146.375.700 rupiah. Sisi kredit 146.375.700 rupiah. Inventory card dicatat pada item masing-masing dengan metode rata-rata bergerak. Selanjutnya transaksi nomor 9 yaitu bukti pengeluaran kas pada tanggal 10 Desember dibayarkan kepada kas negara via Bank Mandiri dan BPJS Jakarta sejumlah 4.255.000 dengan keterangan pembayaran PPh pasal 21 masa November 2021 dan iuran BPJS bulan November 2021. Untuk pencatatan pada cash payment journal pada tanggal 10 dengan kode 00 BKK, deskripsinya pembayaran PPh 21 dan BPJS dengan akun nomor 1.300 jumlah 805.000, 1.500 jumlah 3.450.000 dengan sisi kredit cash in bank sebesar 4.255.000. Selanjutnya dokumen transaksi nomor 10 yang diterbitkan dari PT Untung Bersama kepada PT Bahari tertanggal 9 Desember 2021 dengan uraian barang Dell Inspire 15 dengan jumlah barang 3 dengan total harga 11.205.000 dengan PPN sebesar 11%, jumlah 1.232.550.000 rupiah dengan jumlah semuanya 12.437.550 rupiah. Selanjutnya pencatatan pada General Journal tertanggal 11 deskripsinya akun payable dengan akun nomor 2.100 sisi debit bertambah 12.437.550.000 rupiah 550.000. Selanjutnya fed-in dengan kode 1.109 di sisi kredit 1.232.550 rupiah. Untuk kartu akun payable pada tanggal 11 pencatatan dari General Journal vendor account sisi debit bertambah 12.437.550 rupiah. Untuk balance sisi kredit sejumlah 133.938.150 rupiah. Untuk pada inventory card masing-masing item dicatat menggunakan metode rata-rata bergerak. Selanjutnya dokumen transaksi nomor 11 yang diterbitkan oleh PT Bahari yaitu pembelian secara cash dengan syarat pengiriman FOB shipping point dengan uraian barang HP Pavilion 14 dengan jumlah barang 7 dengan total harga 80.500. Selanjutnya uraian Dell Inspire 15 dengan jumlah barang 8 dengan total harga 64.000 dengan subtotal 144.500 dengan rabat 1% jumlah 1.445.000 rupiah, free collet 850.000 dengan PPN sebesar 11% dengan total 15.829.550 rupiah dengan jumlah semuanya 159.734.550 rupiah.
Selanjutnya pencatatan pada akad resep jurnal per tanggal 13 dikirimkan pada Tuan Haris Naval. Di sisi debit kas in bank diisi dengan Rp159.734.550. Selanjutnya dengan total Rp85.599.400. Sisi kredit amount akun nomor 4 1.100 dengan total harga Rp143.055.000. Selanjutnya 4 dengan akun nomor 4 1.400 dengan total Rp850.000. Selanjutnya akun nomor 2 1.400 dengan total Rp15.829.550. Selanjutnya akun nomor 1 1.104 dengan total Rp88.599.400. Selanjutnya pada inventory card, masing-masing item dicatat menggunakan metode rata-rata bergerak. Selanjutnya dokumen transaksi nomor 12 yaitu bukti pengeluaran kas yang diterbitkan oleh PT Bahari per tanggal 14 Desember 2021 yang dibayarkan kepada Kenny Austin NPWP tertulis dengan sejumlah Rp97.500.000 dengan keterangan pembayaran fee brand ambassador laptop bulan Desember sebesar 100 juta dengan dipotong PPh pasal 21 50% dari bruto kali tarif pasal 17 jumlah 2.500.000. Selanjutnya pencatatan pada kas payment jurnal per tanggal 14 dengan kode 004 BKK, deskripsinya pembayaran fee brand ambassador. Di sisi debit nomor akun 6 2.300 jumlah 100 juta. Di sisi kredit cash in bank berkurang sebesar 97.500. Selanjutnya lainnya dengan akun nomor 2.300 dengan sejumlah 2.500.000. Pada transaksi nomor 13, PT Bahari mengeluarkan kas pada tanggal 15 Desember 2021 kepada kas negara sebesar Rp6.500.000 dengan keterangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 masa November 2021 dan dicatat pada kas payment jurnal. Pada tanggal 15 dengan dokumen kode 005 BKK dengan description angsuran PPh pasal 25 pada debit masuk pada kode akun 1108 sebesar Rp6.500.000 dan pada sisi kredit di cash in bank dengan jumlah Rp6.500.000. Pada transaksi nomor 14, PT Bahari menerima bukti penerimaan kas pada tanggal 16 Desember 2021 diterima dari Toko Sejahtera sejumlah Rp201.798.000 dengan keterangan pelunasan faktur F1112 tertanggal 5 November 2021 dengan denda 1%. Dicatat pada kas resep jurnal dan juga kartu piutang. Pada tanggal 16 dengan dokumen nomor BM123 dengan description Toko Sejahtera masuk pada debit akun cash in bank sebesar Rp201.798 juta dan pada akun debit masuk pada akun receivable sebesar Rp199.800.000 dan akun nomor 41500 sejumlah dengan jumlah Rp1.998.000. Dicatat pada kartu piutang pada tanggal 16 dengan description cash resep jurnal pada kredit sebesar Rp199.800.000. Pada transaksi nomor 15 diterbitkan nota faktur per tanggal 17 Desember 2021 dari PT Bahari kepada Toko Samudra dengan termin 2/10 N/30 dengan freight FOB shipping point dengan description HP Pavilion 14 dengan kuantiti 16 setotal 192 juta dan yang kedua adalah
Dell Inspiration 15 dengan quantity 14 dan jumlah keduanya adalah 311 juta. Dengan free collect 1 juta, PPN 11% sebesar 34.320.000 dengan total semuanya sebesar 346.320.000 dan dicatat pada sales jurnal. Tanggal 17 dengan dokumen nomor F1102 description toko Samudra masuk ke akun debit, akun receivable sebesar 346.320.000 dan cost of goods sold sebesar 183.380.200. Sales sebesar 311 juta dan fat out di kredit sebesar 34.320.000, merchandise inventory sebesar 183.380.200 dengan free collect sebesar 1 juta. Dan masuk pada card receivable toko Samudra pada tanggal 17, description sales journal, dan masuk ke akun debit sebesar 346.320.000 dan akun balance-nya sama. Dan yang terakhir dicatat pada kartu persediaan setiap item dicatat menggunakan rata-rata bergerak. Pada transaksi nomor 16, PT Bahari mempunyai bukti pengeluaran kas pada tanggal 19 Desember 2021 yang dibayarkan kepada PLN, Telkom, dan PDAM dengan jumlah 5.800.000 dengan keterangan untuk membayar rekening listrik bulan November, rekening air bulan November, dan juga rekening telepon dan internet bulan November. Dicatat pada cash payment journal pada tanggal 19 dengan dokumen nomor 006 BKK dengan description rekening listrik, air, dan telepon masuk pada akun debit, akun nomor 61300 sejumlah 5.800.000 dan juga pada sisi kredit pada cash in bank sejumlah 5.800.000. Pada transaksi nomor 17, PT Bahari menerima bukti penerimaan kas pada tanggal 20 Desember 2021 diterima dari toko rezeki sejumlah 7.200.000 dengan keterangan piutang sebesar 12 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2021 atas nama pelanggan toko Selamat ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 60%-nya tanpa melakukan konfirmasi sebelumnya. Dicatat pada cash receipt journal pada tanggal 20 dokumen nomor BM124 dengan description toko rezeki dicatat pada sisi debit pada cash in bank sebesar 7.200.000 dan juga pada sisi kredit pada akun nomor 1103 dengan jumlah 7.200.000. Pada transaksi nomor 18, PT Bahari mengeluarkan voucher kas kecil pada tanggal 21 Desember 2021 dibayarkan kepada Bapak Santoso dengan jumlah 500.000 dengan keterangan perbaikan atap toko yang rusak. Dicatat pada PT Cash Journal pada tanggal 21 dengan dokumen nomor F123 dengan description perbaikan atap toko yang rusak ditulis pada akun Repair and Maintenance Expert akun 61500 dengan total 500.000 dan di PT Cash kredit yaitu 500.000 juga. Pada transaksi nomor 19, PT Bahari mengeluarkan kas pada tanggal 22 Desember 2021 keterangan pembayaran tes konsultan pajak dan pendampingan sebesar 50 juta, dipotong PPh pasal 23 atas jasa sebesar 2% dengan jumlah 1 juta dan PPN 11% dengan jumlah 5.500.000. Dicatat di Jurnal Cash Payment Journal
dengan keterangan vice konsultan pajak dengan kode 62300 dengan jumlah 50 juta dan nomor akun 11109 dengan jumlah 5.500.000 pada cash in bank 54.500.000 dan nomor akun 21300 sebesar 1 juta. Pada transaksi nomor 20, PT Bahari menerima kas pada tanggal 24 Desember 2021 dengan keterangan penerimaan pendapatan sewa gedung aula utama kantor sebesar 10 juta, PPN 11% dengan jumlah 1.100.000 dan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dan jumlah 1 juta. Dicatat pada kas resip jurnal dengan keterangan pendapatan sewa gedung cash in bank sebesar 10.100.000 pada debit nomor akun 91300 sejumlah 1 juta dan di sisi kredit nomor akun 81200 sejumlah 10 juta dan nomor akun 21400 sebesar 1.100.000. Pada transaksi nomor 21, PT Bahari menerima kas pada tanggal 25 Desember 2021 dengan keterangan pelunasan faktur pada tanggal 25 November 2021 sejumlah 33.300.000 masuk pada receivable journal dengan keterangan toko makmur masuk cash in bank sebesar 33.300.000 dan akun receivable 33.300.000 pada tanggal 25 Desember 2021 masuk dalam sisi kredit. Pada transaksi nomor 22, PT Bahari menerima bukti pengeluaran kas pada tanggal 26 Desember 2021 kepada PT Sukajaya dengan keterangan pelunasan faktur tanggal 20 November 2021 dengan denda sebesar 1% dengan jumlah 179.376. Dengan deskripsi PT Sukajaya di account payable sejumlah 177.600 dan account nomor 62100 jumlah 1.776 dan masuk cash in bank sebesar 179.376 juga dicatat pada account payable vendors name PT Sukajaya tanggal 26 cash payment berkurang di sisi debit sebesar 1.77600. Pada transaksi nomor 23, PT Bahari mengeluarkan kas pada tanggal 27 Desember 2021 dibayarkan kepada kas negara pihak Bank Persepsi keterangan pembayaran PPN kurang bayar masa November 2021, PPN keluar sebesar 85.800.000, PPN masuk sebesar 69.300, PPN kurang bayar dengan jumlah 16.500. Dicatat pada cash payment journal dengan keterangan PPN kurang bayar dengan nomor akun 21400 dengan jumlah 85.800, cash in bank 16.500 juta, nomor pada sisi kredit nomor akun 1109 dengan jumlah 69.300. Pada transaksi nomor 24, PT Bahari mengeluarkan kas pada tanggal 29 Desember 2021 yang dibayarkan kepada Bank Mandiri Cabang Jakarta Tanjung Priok dengan keterangan pembayaran angsuran pinjaman jangka panjang atau loan dari Bank Mandiri yang ditambah dengan bunga, di mana angsuran pokoknya sejumlah 7.500.000 dan bunga 5.400.000, jadi jumlah yang harus dibayarkan yaitu 12.900.000. Dicatat akun jurnal pada cash payment journal dengan nomor akun 22100
dengan jumlah 7.500.000, dengan nomor akun 91.100 dengan jumlah 5.400.000, cash in bank sebesar 12.900.000. Pada transaksi nomor 25, PT Bahari mengeluarkan bukti pengeluaran kas pada tanggal 30 Desember 2021 dibayarkan kepada pemegang saham PT Bahari sejumlah 81 juta dengan keterangan pembayaran dividen kepada pemegang saham tahun buku 2021 sebesar 6.000 per lembar saham dengan rincian sebagai berikut, yaitu 1. Bruto dividen 15.000 lembar dikali 6.000 dengan jumlah 90 juta. Dipotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%, yaitu sejumlah 9 juta, dan jumlah yang dibayarkan adalah 81 juta dicatat pada Cash Payment Journal. Pada tanggal 30 dengan dokumen nomor 011 PKK dan keterangan dividen dicatat pada akun nomor 300 sejumlah 90 juta dan pada cash in bank dibayarkan sejumlah 81 juta dan juga pada akun 21300 sejumlah 9 juta. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.